Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tilem Iman, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Di video kali ini aku bakalan membahas suatu materi yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, yaitu materi komunikasi organisasi. Di video ini aku bakalan jelasin dari pengertian, fungsi, serta contoh-contohnya. Pertama, aku bakalan bahas dari pengertiannya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Nah, komunikasi itu sangat banyak banget informasi atau gagasan atau emosi yang bisa kita dapat gitu dari lawan bicara kita. Nah, selain dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada menurut pakar, yaitu dari Harold Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Medianya juga banyak, ada dari media sosial media atau dari media secara langsung. Nah, pesan-pesannya tuh bisa melalui ada yang melalui verbal atau non-verbal. Verbal itu bisa berupa bahasa lisan atau tulisan seperti surat atau koran atau tabloid-tabloid yang sering kita lihat setiap hari Minggu. Selain itu juga dari segi non-verbal itu bisa kita gerakan badan atau isyarat, ada bahasa isyarat tertentu gitu atau mimik muka juga itu bisa menandakan suatu komunikasi. Nah, selain tadi komunikasi yang aku bahas, ada organisasi. Nah, organisasi itu terdiri dari bagian-bagian yang bergantung atau terkoordinasi gitu. Nah, jadi organisasi itu sebagai suatu sistem kegiatan manusia yang kooperatif. Nah, tadi kan kita udah bahas komunikasi dan organisasi itu apa. Kesimpulannya, komunikasi organisasi itu didefinisikan komunikasi antar organisasi atau pemindahan atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi. Nah, ternyata komunikasi organisasi itu banyak manfaatnya. Bahkan peran komunikasi itu dalam suatu organisasi di tempat kerja itu sangat dibutuhkan. Contohnya bisa meningkatkan produktivitas, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas karyawan, jadi bisa ramah gitu, nggak toksik, terus membentuk hubungan profesional dan lingkungan yang kondusif. Dan pengertian yang aku jelasin tadi ternyata memiliki sifat organisasi. Nah, apa itu sifat organisasi? Sifat organisasi adalah sifat yang sebuah kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian sifat ini menjadi pembeda dari yang bukan berbentuk organisasi atau individu. Selain mempunyai sifat organisasi, yaitu memiliki tujuan juga. Nah, biasanya tuh tujuan organisasi itu berbeda-beda tergantung situasi atau jenis organisasinya. Contohnya kayak organisasi guru. Nah, tujuannya tuh untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, setiap anggota itu pasti memiliki tanggung jawab tuh untuk tercapainya tujuan mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, para guru itu berfokus mengembangkan, menciptakan inovasi dalam pembelajaran atau organisasi-organisasi lain yang sering kita lihat para anak muda dengan tujuan seperti membantu para karyawan yang sedang mencari kerja atau para pedagang juga kan itu banyak banget, dan organisasi itu terdiri dari banyak anggota. Selain itu, selain banyak juga memiliki bagan. Contoh seperti jabatan yang paling tinggi itu ada ketua serta wakilnya. Selain itu didampingi dengan sekretaris, bendahara. Nah, dari 4 jabatan ini biasanya mempunyai seksi-seksi tertentu atau orang-orang tertentu yang di bagian khusus seperti di bidang pendidikan, di bagian advokasi atau pendanaan atau humas. Nah, itu banyak lagi ke bawahnya. Nah, biasanya itu fungsi untuk berjalannya organisasi itu sangat dibutuhkan bagian-bagian atau bagian-bagian atau jabatan-jabatan yang aku sebutin tadi agar berjalannya organisasi tersebut. Pemimpin ini berfungsinya untuk menggerakkan sumber daya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Untuk menjadi pemimpin yang baik itu mempunyai ciri-ciri karena tidak sembarang orang itu bisa menjadi pemimpin. Nah, salah satunya itu mempunyai energi. Fungsinya mempunyai kekuatan mental dan fisik gitu.
Nah, selain itu juga mempunyai stabilitas emosi, karena kalau misalkan kita dipimpin oleh seseorang yang emosian, itu pasti akan banyak masalah yang akan timbul. Selain itu juga mempunyai human relationship, mempunyai pengetahuan tentang hubungan manusia, atau personal motivation, keinginan menjadi pemimpin harus besar dan dapat memotivasi diri sendiri. Selain itu juga harus mempunyai teknik atau skill dalam berbicara untuk mempunyai keahlian di bidang sosial gitu, kayak ya suka menolong atau untuk mengajarkan pada bawahannya harus seperti apa untuk mencapai tujuannya. Selain itu juga menyusun konsep dan mengambil keputusan. Selain ciri yang aku sebutin tadi, seorang pemimpin itu harus mempunyai kekuasaan, yaitu kekuatan otoritas, legalitas yang memberi wewenang kepada pemimpin, selain itu kewibawaan dan kemampuan, yaitu dengan segala daya kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan, keterampilan untuk melebihi kemampuan anggotanya. Dari definisi, fungsi, bagian, sampai macam-macamnya yang aku jelasin tadi, itu mempunyai dua jenis komunikasi organisasi itu, yaitu pertama, organisasi sosial, dan yang kedua, organisasi formal. Aku jelasin organisasi sosial dulu ya. Organisasi sosial adalah sekumpulan ikatan sosial yang sengaja dibentuk oleh masyarakat dengan menjalankan fungsi sebagai sarana penciptaan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara di berbagai bidang. Nah, ciri-ciri organisasi sosial yaitu satu, penggunaan batasan operasional yang jelas, dan kedua, memiliki identitas organisasi yang jelas. Yang ketiga, terdapat struktur keanggotaan dan status formal yang jelas. Yang keempat, memiliki dasar nilai dan norma. Yang kelima, bersifat formalitas. Yang keenam, memiliki tingkatan-tingkatan dalam struktur kekuasaan dan kewenangan. Dan tujuh, mempunyai tujuan dan kepentingan yang jelas dan terarah. Selain dari tujuan-tujuan, fungsi dari organisasi sosial ini yaitu pertama, sebagai pedoman dalam kehidupan berkelompok. Nah, tujuan dan fungsi utama dari organisasi sosial itu sebagai pedoman atau dasar acuan bagi para anggota organisasi yang terlibat di dalamnya. Hal ini berarti adanya penegasan bahwa organisasi sosial memiliki fungsi sebagai pedoman untuk menjaga perilaku maupun sikap yang baik dan benar dalam menjalani kehidupan di lingkungan sosial masyarakat. Dan kedua, menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Dan ketiga, memberikan pengawasan kepada masyarakat. Selain menjadi pedoman, juga berfungsi dalam mengawasi perilaku maupun sikap para anggota masyarakat dengan berdasarkan pada kaidah nilai dan norma yang berlaku dalam tatanan sosial yang tersistem. Nah, selain dari fungsinya, contoh organisasi sosial aku bakal sebutin. Pertama, ada lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat atau bisa kita bilang LSM merupakan salah satu contoh dari keberadaan organisasi sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Nah, fungsi dari LSM ini dapat mengatasi berbagai persoalan sosial yang terjadi pada masyarakat sehari-hari, serta memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi. Organisasi sosial itu bisa dibilang seperti organisasi masyarakat atau ormas. Contoh seperti Pemuda Pancasila atau Karang Taruna yang biasanya melakukan penggalangan kegiatan donor darah atau melakukan pengamanan di setiap ada acara besar gitu kan. Selain itu juga ada organisasi keagamaan, contohnya kayak Nahdlatul Ulama atau bisa dibilang NU, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Lanjut di jenis yang kedua, yaitu organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang terbentuk dari dua orang atau lebih dengan tujuan atau cita-cita yang sama, serta terikat dengan hubungan yang resmi dan rasional. Contohnya seperti universitas, sekolah, pemerintah, dan perseroan. Nah, ciri-ciri organisasi formal adalah, yaitu pertama, adanya keterikatan yang resmi, rasional, dan memiliki kontrak hukum. Contohnya kayak pegawai mendatangani kontrak ketika bergabung di sebuah perusahaan. Kontrak tersebut akan berisikan gaji dan aturan perusahaan. Yang kedua, mempunyai bagan kerja dan struktur organisasi yang jelas. Dan yang ketiga, mempunyai visi dan misi. Yang keempat, tiap anggota tuh organisasinya itu jelas peran dan jabatannya. Fungsinya itu seperti apa? Contoh seperti ada yang menjadi tim leader, ada yang menjabat menjadi sales, ada yang menjabat menjadi SPG, atau menjadi service crew-nya. Nah, yang kelima, hubungan dan komunikasi tiap anggota itu berdasarkan kepentingan organisasi secara umum. Selain jenis yang aku sebutin tadi, komunikasi organisasi itu mempunyai yang namanya perilaku organisasi.
Tapi perilaku organisasi ini banyak sekali definisinya dan banyak banget para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Jadi aku ambil secara umumnya aja ya. Perilaku organisasi itu kalau secara umum adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja atau baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Nah, selain yang kita bahas tadi, organisasi itu mempunyai teori yang pernah dibahas oleh para ahli. Salah satunya Carl Weick. Aku jelasin ya. Menurut Carl Weick, teori Weick ini tentang pengorganisasian mempunyai arti penting dalam bidang komunikasi karena ia menggunakan komunikasi sebagai basis pengorganisasian manusia dan memberikan dasar logika gitu. Nah, menurutnya juga kegiatan-kegiatan organisasi ini sangat memenuhi fungsi untuk pengurangan ketidakpastian atau ketidakjelasan dari informasi yang diterima dari lingkungan atau wilayah sekeliling gitu. Nah, karena untuk mengurangi hal tersebut, selain itu juga untuk mengurangi informasi-informasi yang kurang valid yang bisa menimbulkan kerewetan, kerancuan, atau bahkan sampai keributan. Nah, selain itu juga organisasi itu mempunyai ciri-ciri penting seperti bersifat manusiawi, anggota organisasinya itu tidak bereaksi terhadap sesuatu gitu yang kurang tepat gitu. Dan selain ciri yang aku sebutin tadi, organisasi itu mempunyai 3 proses, yaitu penentuan, seleksi, dan penyimpanan. Aku jelasin sedikit. Penentuan adalah pendefinisian situasi atau mengumpulkan informasi yang tidak jelas dari luar. Lalu yang kedua, seleksi. Proses ini memungkinkan kelompok untuk menerima aspek-aspek tertentu dan menolak aspek-aspek lainnya dari informasi. Dan yang ketiga, penyimpanan, yaitu proses menyimpan aspek-aspek tertentu yang akan digunakan pada masa mendatang. Selain teori komunikasi yang aku bahas, juga aku membahas teori motivasi. Nah, teori motivasi ini mempunyai 5 jenis gitu. Ada physical needs yang pertama. Physical needs atau kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari. Contohnya seperti air, makanan, minuman, tidur, atau hal lainnya. Nah, contoh kebutuhan fisiologis dalam kehidupan sehari-hari itu bekerja. Tujuannya ya untuk mencari nafkah, makan karena lapar, minum karena haus. Selain itu juga kebutuhan makan, minum, bernafas, tidur yang berkaitan dengan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, safety atau security mode, atau bisa kebutuhan rasa aman. Nah, contohnya kayak kita menelpon ambulans ketika terjadi kecelakaan atau melapor polisi ketika ada tindakan kriminalitas dan sebagainya. Fungsinya itu untuk membuat kita merasa aman. Dan yang ketiga itu kebutuhan sosial atau social needs. Nah, kebutuhan sosial ini biasanya butuh berupa kasih sayang atau perhatian, bisa didapatkan oleh pasangan, teman, keluarga, atau sahabat dan kerabat terdekat. Dan yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan atau extreme needs gitu. Nah, contohnya tuh kayak kita mendapatkan apresiasi setelah kita berlomba dan mendapatkan penghargaan seperti berlomba melukis, menggambar, berenang, dan lain sebagainya. Karena membuat kita terpacu untuk menjadi lebih semangat karena mendapatkan dorongan agar lebih lagi mendapatkan suatu penghargaan. Dan yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Nah, self-actualization needs ini contohnya seperti manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan psikologisnya apabila kebutuhan fisiologisnya belum terpenuhi. Maksudnya kayak gini nih. Contohnya kayak masyarakat miskin itu menganggap bahwa kebutuhan makanan dan minum itu termasuk kebutuhan fisiologis gitu. Sementara bagi orang kaya, makan dan minum kadang kala menjadi kebutuhan atau suatu penghargaan gitu setelah aku udah menang sesuatu lomba, aku pengen
makan ini sebagai self reward gitu kan. Nah, atau makan di restoran mahal. Karena karena hal tersebut itu udah menjadi gaya mereka. Video ini aku cukupkan, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, subscribe dan komen.